Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ya. Jadi untuk minggu ini saya akan bahas 6 saham per video. Ada beberapa video yang saya sudah buat untuk minggu ini. Silakan cek linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya mulai langsung untuk yang pertama. Bentar saya ganti dulu untuk grafiknya. Oh, sebelum saya mulai, saya akan umumkan untuk event yang akan datang ya. Jadi live trading event ini full day dari jam 9 sampai dengan jam 3-an kurang lebih ya. Jadi new strategi trade like a professional ya. Di live trading event trading bersama dengan saya sebagai founder dari komunitas saham profit ya. Kemudian kerjasama dengan Mira Asset. Ada dua pilihan onsite dan juga Zoom meeting. Kalau onsite itu di Surabaya ya, lokasinya di sini ya, di Majen Sukono nomor 196, ini Surabaya Barat ya, di OE-nya, Office Education-nya Mira Asset ya. Tapi Anda nggak harus join Mira Asset, nggak ya, ini terbuka untuk umum, yang berminat silakan datang, Anda nggak harus join sekuritas saham Mira Asset, enggak ya. Ini hanya pakai tempatnya aja. Kemudian kalau online Anda bisa daftarkan, kalau misalnya, oh Pak Sunar, saya nggak bisa datang karena saya lokasinya bukan di Surabaya, Anda bisa lewat Zoom meeting ya, terbuka juga. Nah, linknya nanti akan dikirimkan bisa lewat email atau lewat WA. Jadi nanti di sini ada pertanyaan. Kalau Anda kasih email ya berarti nanti dikasih lewat email linknya. Kalau WA ya berarti WA number ya seperti itu ya. Tapi Anda kirim ke WhatsApp ke saya aja, ya. Saya nggak kirimkan WhatsApp ke nomor yang Anda cantumkan sini. Anda WA ke nomor saya, nanti saya kirimkan linknya. Itu untuk yang pakai WhatsApp. Kalau nggak ya di lewat email ya, seperti itu ya. Untuk linknya Zoom-nya. Nah, kalau yang di wilayah Surabaya dan sekitarnya lebih baik datang langsung aja ya, seperti itu ya. Kalau Anda memang mau menekani dunia trading ya, ya mungkin kalau yang masih kerja Anda bisa izin untuk 1 hari lah ya untuk ikut live tradingnya. Jadi kita bisa tahu ya seperti apa sih trading itu ya seperti itu ya. Karena seringkali ya kita itu maunya cuan tapi nggak tahu caranya, terus kemudian kira-kira bagaimana prosesnya dan sebagainya ya. Jadi saya akan ajarkan live trading langsung, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian berikutnya saya bahas langsung ke materi sahamnya. Oke, saya bahas pertama kali adalah untuk saham Antam atau Aneka Tambang Tbk. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Antam ini masih cenderung downtrend ya. Taunya dari mana, Pak Sunar? Secara gampangnya adalah MA20 ini warna biru ini ya. Ini masih mengarah ke bawah. Jadi masih downtrend. Nah, harganya itu masih di bawahnya MA20-nya. Jadi masih lumayan strong ya downtrendnya. Kalau mau buy Antam, boleh nggak Pak Sunar buy sekarang? Nah, ini ada gambaran area buy weakness yang saya sudah gambarkan sebelumnya di 1840 ya. Jadi dia itu masih testing area 1840. Kalau Anda mau buy, itu pilihannya ada dua. Memang saya sudah sebutkan sering berulang kali ya. Selama dia masih di bawahnya 2020 untuk Antam, dia kecenderungan masih cenderung bearish ya. Jadi walaupun rebound, tapi kalau dia gagal bertahan di atas 2020, dia kemungkinan bisa pullback lagi di 1900-an. Ya. Area 1840 ini area buy weakness-nya. Apakah sudah boleh buy sekarang? Nah, kalau kita perhatikan memang hari Jumat itu candle-nya hijau. Ada yang tanya ke saya, Pak Sunar sudah boleh buy nggak ya? Seperti itu ya. Nah, sebelumnya kurang lebih hari tanggal 8 hari Rabu ya di sini ya. Ada yang tanya ke saya, Pak Sunar sudah boleh buy nggak untuk Antam ini di grup saya ya, grup saham profit ya. Link Telegramnya ada di video deskripsi Pak. Ini kalau mau join, ada yang pendapat yang lainnya bilang, udah buy aja nggak apa-apa gitu ya. Waktu di sini hari Rabu. Nah, ternyata masih bisa turun lagi kan. Bahkan hari Jumatnya dia lower low. Walaupun dia rebound, tapi high-nya dia itu masih lebih rendah daripada high-nya hari Kamis. Dan low-nya juga lebih rendah daripada low-nya hari Kamis ya. Kalau kita lihat penutupannya hari Kamis 1875, kemudian hari Jumat itu yang terakhir ya tanggal 10 dia penutupannya di 1880 ya. Jadi memang agak naik sedikit ya, Rp10 ya, tapi dia high-nya dan low-nya itu masih lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi masih belum buy. Kalau Anda mau buy, tunggu aja kalau dia dipotong 1840 ya, seperti sebelumnya ya, ini dipotong dari atas ke bawah. Kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Itu buy weakness ya, area 1840. Atau kalau Anda mau amannya, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020 ya. Wah, Pak Sunar, nanti ketinggalan. Kenapa nggak sekarang boleh buy aja? Ya boleh aja sih, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Strateginya, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trade stop-nya dan stop loss-nya.
Ya, jadi kalau mau buy, tunggu aja naik, paling cepat naik ke atasnya. Kalau kita lihat di sini, high-nya hari Kamis 1910. Lebih baik pakai high-nya hari Rabu aja, 1930. Jadi kalau dia naik ke atas 1930, untuk Antam kita boleh buy. Tapi sifatnya buy on weakness ya, spekulasi buy on weakness. Karena trennya ini masih down, trennya masih cukup kuat. MA20-nya mengarah ke bawah, dan harganya masih lumayan jauh ya di bawah MA20-nya. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Mungkin ada yang bilang, oh bayar aja Pak Sunar. Ini kalau naik ke atas naik tinggi loh, lumayan cuannya gitu ya. Ini naik lagi gitu ya. Ya itu tadi saya sudah pernah sering sebutkan ya. Di saham itu jangan terlalu kaku dalam arti sebelumnya kalau dia turun di bawahnya ini ya 9.900 di bawahnya 1.900 ya dia pasti rebound naik ya, ini satu kali, dua kali, tiga kali ya seperti dia. Ini testing pas dari rebound lagi empat kali. Kali ini kalau dia naik ya belum tentu dia akan naik lagi ya. Kalau mau spekulasi boleh aja. Paling tidak ya kalau mau amannya tunggu ke atas ya baiknya seperti itu. Bukan saya berarti saya sesat. Ngapain Pak Sunar kok ngajarin bayinya di atas sesat tuh. Bayi itu ya bayi low. Ngapain bayinya di ketinggian 2000 gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai ketinggian ya seperti itu ya. Saya nggak bilang bayinya tunggu naik ke atas 2020 ya sekalian aja saya bilang tunggu baik kalau naik ke atas 2.900 ya. Ya itu barusan sesat ya. Naiknya sudah jauh banget. Kalau kita lihat di sini kan eh, dia setiap kali spike naik kemudian turun ya. Di sini kan dia gagal ya, banyak gagal di sini ya. Ini juga naik nggak lama lagi turunnya. Ya kalau saya suruh buy di area 2.900 ke atas itu yang sesat. Nah, kenapa kok 2020? Ya karena kalau kita perhatikan mundur ke belakang ya, ini area dari resistance sebelumnya ya. Ketika dia dari bawah ke atas ya, kemudian dia koreksi breakout naik ke atas 2020. Nah, itu dia selama di atas 2020, risk-nya itu dibandingkan reward-nya itu lebih tinggi, seperti itu ya. Walaupun ini sempat naik terus turun lagi Pak Sunar. Ya, kadang-kadang konsolidasi seperti itu ya. Jadi kalau strateginya, kalau misalnya seperti ini ya kita tunggu di area support berikutnya aja, seperti itu ya. Kalau dia rebound baru kita buy. Uh, ya memang kalau kita bicara mengenai trading ya, saya sharing aja ya. Satu kali trading ya di satu saham itu nggak mesti selalu langsung berhasil, enggak. Jadi saya sering kali ya saya sudah sharekan juga. Satu kali saya gagal, dua kali gagal juga ya. Ketiga kalinya saya berhasil seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku, wah saya trading di saham itu sering gagal Pak Sunan. Dua kali saya gagal, ketiga kalinya saya nggak berani coba karena saya trauma gitu ya seperti itu. Jangan ya. Makanya fokusnya di sini adalah trading range-nya. Jadi begitu dia naik kita boleh buy, tapi buy-nya bertahap aja karena ini tadi ya MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi naik kita tambah lagi atau average up ya atau buy. Kalau turun jangan di average down. Tapi cukup ya. Oke berikutnya untuk Inco. Inco ini dia sudah koreksi di bawah 6.500 ya area buy weakness di 6.500. Jadi saya sebelumnya ada buy weakness juga untuk Inco, kemudian naik berhasil saya jual bagian, kemudian sisanya kena stop loss ya karena dia gagal turun di bawah 6.500. Saya belum buy back. Jadi kalau mau buy itu strateginya ada dua, buy on weakness atau buy buy high sell higher ya, atau ketika dia rebound ya. Nah, kenapa ini masih resiko? Karena MA20-nya ini masih mengarah ke bawah garis biru ini ya. MA itu maksudnya moving average ya. Harga rata-ratanya untuk 20 harinya itu masih mengarah ke bawah. Nah, harganya juga masih di bawahnya MA 20-nya. Jadi masih resiko. Jadi jangan memaksakan diri kalau naik ke atas 6.500 kita barusan buy. Atau sekalian tunggu di bawah sekitar 5.900 ya. Jadi buy on weakness itu bukan berarti turun langsung buy. Kalau Anda turun langsung buy itu bukan buy on weakness, namanya tangkap pisau jatuh seperti itu. Ini downtrendnya kuat loh. Dia nggak pernah berhasil tembus ke MA20-nya sejak dia mengarah ke bawah ya. Jadi banyak jangan terlalu banyak. Ya. Walaupun sahamnya perusahaannya masih lumayan bagus ya. Apalagi untuk Jokowi ekspor bahan mentah kan sudah dilarang. Kan sudah didorong semua untuk hilirisasi ya seperti itu ya. Jadi kita fokusnya di sini pergerakan harga sahamnya. Naik ke atas 1.500 boleh buy. Berikutnya setiap kelipatan 100 rupiah aja ya. Kalau mau tambah lagi atau average up. Di sini check point terdekatnya 6925. Kalau dia berhasil naik ke atas 6925, jangan langsung take profit. Kita boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Jadi pakai sistem piramid up ya. Mungkin saya stop sementara ya. Saya akan jelaskan untuk average up ya, karena saya sering kali ditanya, Pak Sunar untuk average up itu gimana sih? Banyak berapa gitu ya seperti itu ya. Contohnya tadi untuk Inco ya, sebentar. Nah,
untuk info di sini kan 6.500 sampai 7.100 ya. Saya coba gambarkan ya. Jadi 6.500 kemudian 7.100 ya. Berikutnya lagi target berikutnya kan sekitar ini kan dari saya di 7.800 ya. Jadi kita harus pakai konsepnya trading rate-nya. Bentar saya gantikan dulu ya. Jadi kita bagi seperti ini ya konsepnya ya. Nah, sekarang kan posisinya untuk info itu kan masih di bawahnya 6.500 ya. Jadi kita baiknya itu kita tunggu aja karena masih jangka pendeknya dia masih cenderung downtrend ya, masih cukup strong ya. MA20-nya mengarah ke bawah, terus apalagi masih di banyak MA20-nya. Jadi kita belinya tunggu kalau dia naik ke atas 6.500 ya. Kita buy di sini. Nah, buy-nya berapa banyak ya seperti ya. Kita bisa buy untuk info ini ya. Kita bisa masuk kurang lebih sekitar 25% sama dengan 50%. Artinya, misalnya kita mau buy untuk info ya, paling banyak itu 10 juta ya, misalnya ya. Jadi 25% ya, kurang lebih sekitar 2.500.000. Jadi 2,5 juta sampai dengan 50%-nya 5 juta ya. Gitu. Kita buy ketika dia naik ke atas 6.500. Nah, berikutnya kalau dia naik lagi ke atas 7.100 ya, biasanya ya, kalau dia sudah berhasil naik seperti ini, suatu saat itu dia akan testing ya, testing seperti ini ya, konsolidasi ya. Nah, ketika dia sudah berhasil breakout lagi, tembus ke atas resistennya di sini ya, hanya di sini ya. Nah, di sini ya kalau kita tarik garis ya, ini kita boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita bisa tambah lagi. Kalau sebelumnya 25%, ya kita bisa tambah lagi 25% ya, sama ya. 25%, 25% ya. Nah, kalau dia naik lagi, breakout lagi ke atasnya ini, 7.800, kita boleh tambah lagi ya. Nah, tambahnya berapa ya? Disesuaikan aja 25% gitu ya. Jadi dibagi rata ya. Sistemnya average up-nya itu rata. Jadi 25% ya mulai rata. Kalau kita buy-nya yang pertama 50%, ya kan? Keduanya ya kita tetap aja 25% ya. Kemudian ketiganya 25%. Jadi sama ya. Terserah Anda mau mulai dari 25% atau gimana. Nah, kalau 25% ini kita mulai kalau sudah di sini ya, naik ke atasnya 25% ya di sini ya. Naik ke atasnya 6.500. Nah, ini kan 25%, 25%, 25%, masih 75% ya. Nah, misalnya 25%, ya kita tunggu aja kalau dia konsolidasi, dia berarti breakout lagi, ya kita tambah lagi atau average up sini ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai di saham ya seperti itu ya, itu kita jangan terlalu takut ketinggian atau ketinggalan ya. Karena Anda baik dimanapun juga ya, entah itu di atas, di tengah-tengah, atau di bawah, setelah Anda baik, itu bisa aja tiba-tiba turun lagi bisa. Bukan berarti saya mendoakan jelek, enggak ya. Yang penting adalah kita sudah pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi average up itu jangan sampai, pertama, oh Pak Sunar, saya buy-nya 1 juta aja. Ketika dia tembus ke atas 7.500, saya nggak berani, saya buy-nya 1 juta. Nah, kemudian naik ke atas 7.100, wah, saya barusan tambah. Tapi tambahnya itu karena nggak diatur money manajemennya, dari 1 juta, Anda belinya langsung 5 juta setelah dia tembus ke atas ini ya, 7.100. Masalahnya kalau di average, ini belinya 1 juta di harga 6.500-an kurang lebih ya. Kemudian 7.100 di harga 5 jutaan. Nah, nanti average-nya mendekati di sini, mendekati resistennya. Nah, kalau Anda belinya lebih banyak ya, itu sistemnya terbalik. Jadi kalau mau average up itu ada 2 strategi ya. Jadi pakai strategi yang square ini ya. Jadi sama semua ya. Anda bagi 4 seperti ini ya, misalnya bagi 25%, 25% gitu ya. Ini 25% juga ya. 25%. Ini pakai sistem average up seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi lurus, porsinya sama. Atau pakai sistem piramid ya. Jesse Livermore ya, salah satu trader yang terkenal ya, zaman dahulu ya, namanya Jones yang zaman sekitar beberapa ratus tahun yang lalu ya. Nah, itu pakai sistem piramid aja. Jadi pertama-tama buy-nya seperti ini ya, piramid seperti ini. Jadi pertama kali ada buy-nya mungkin sekitar 50% gini ya, 50%. Terus kalau dia naik lagi, Anda bisa tambah lagi ya. Anda bisa tambah lagi di sini 25% gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi makin ke atas makin kecil, karena untuk menghindari resiko nanti average-nya dekat dengan resistennya. Seperti ini ya, kalau belinya pertama beli 1 juta, keduanya beli 5 juta. Ya kalau dia berhasil, ya lumayan sih untungnya. Ya kalau berhasil ya, kalau gagal ya
Karena nanti ujung-ujungnya Anda kena stop loss terus ya. Jadi pertama 50%, terus tambah lagi 25%, kemudian mungkin 20% di sini, terus sisanya yang di atas 5% ya, kalau dia sudah naik sekitar 2 digit ya, gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu strateginya. Ya, jadi average up itu kita harus ada plan-nya, manajemennya ya. Yang pertama ini level 1, ini level 2, level 3, level keempat ya. Terserah Anda mau pakai yang rata seperti ini atau yang pertama-tama 50% ya seperti itu ya. Kenapa nggak langsung buy semua aja Pak Sunar di sini ya seperti itu ya. 6.500 ke atas buy ya seperti itu ya. Karena ya itu tadi kita jangan sampai melawan tren ya seperti itu ya. Kalau downtrendnya masih kuat ya, itu kita masuknya bertahap aja. Jadi di saham itu yang perlu diingat ya, beli saham dan jual saham. Yang susah itu adalah jual saham ya. Beli saham itu gampang, karena tinggal kaca ke atas ya, satu level Anda dapat. Walaupun mungkin arah berhari-hari Pak Sunar, tapi suatu saat seminggu atau 1 bulan Anda pasti dikasih kesempatan untuk buy ketika dia koreksi. Tapi jual itu yang paling susah. Kenapa? Karena kita maunya kan cuan atau untung di saham kan, belinya di bawah, jualnya di atas ya. Nah, belum tentu kita jual di atas itu laku, itu susah. Makanya kalau dia masih downtrend, kita jangan memaksakan diri ya seperti itu ya. Uh, Mungkin ada yang bilang, ya Pak Sunar itu ngomong apa sih? Kalau beli saham itu mungkin murah turun itu ya dibeli Pak Sunar, masa belinya naik ke atas beli. Uh, Kalau saya tipenya ya, saya nggak mau melawan tren ya seperti itu ya. Mungkin Anda nonton influencer yang lainnya di YouTube ya, seperti itu ya. Uh, Kalau murah saatnya buy ya seperti itu, naik saatnya jual. Tapi boleh aja sih, konsepnya memang betul, nggak salah. Tapi jangan sampai melawan tren. Kalau downtrendnya masih kuat ya jangan banyak-banyak. Kita masuknya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Itu sedikit sharing aja. Uh, Balik lagi ke materinya ya, untuk info ya. Nah, berikutnya untuk Akra. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Akra, ini MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya. Ini adalah kesempatan untuk buy ya, gitu ya. Jadi area support resistance-nya sudah saya gambarkan, mudah banget untuk Akra itu tradingnya. 1.300, 1.400, 1.400 sampai 1.500. Ini dia sedang testing MA20-nya. Jadi kalau mau buy boleh ya, karena dia sudah dipotong ke bawah, kemudian dia berhasil ditutup di atasnya MA20-nya. Nah, kalau misalnya masih tunggu mau buy on weakness ya, tunggu aja di 1.300 lagi. Jadi kalau dipotong ke bawah, kita tunggu rebound ya, seperti sebelumnya di sini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu lihat besoknya atau menjelang penutupannya. Kalau dia sudah di atasnya 1.300 kita buy. Ya ketika dia koreksi, rebound kita buy. Atau posisi seperti ini kan nanggung ya Mas Sunar. Ini ada hanya di sini 1420, 1420 ya. Tanggal 7 dan tanggal 8 Maret ya. Jadi kalau naik ke atas 1420 kita barusan buy ya. Seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 1470 kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya adalah 1.600 ya. Di sini ada checkpoint resistennya di 1.500. Ya, untuk Akra memang kalau kita lihat untuk Akra ini paling enak buy on weakness di area 1.300. Karena kalau kita lihat ini secara garis besarnya dia selama kita buy-nya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya, paling tidak 1.400 dikasih ya, seperti itu ya. Jadi stop loss-nya pasang di 1.200. Kalau mau buy sekarang ya boleh aja, tapi bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau turun jangan di average down, biasakan jangan di average down ya, seperti itu ya. Nah, di grup saya terakhir ya, saya sih nggak menyalahkan orang lain ya. Ada yang member bilang ke saya, dan juga ada beberapa yang sebelumnya berpendapat ya. Loh Pak Sunar, kalau nggak di average down, nanti saya nggak bisa keluar, nggak cepat keluar. Ya seperti itu ya. Nah, masalahnya kalau di average down, memang harga average Anda itu turun drastis ya, kalau di average down ya. Tapi kalau misalnya downtrend-nya itu masih kuat, ya kan, kerugian Anda itu akan bertambah banyak kalau dia turun lagi. Ya kalau dia naik, kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya, seperti itu ya. Eh, jadi jangan sampai kita itu dalam mindset kita itu kita mengatur pasar ya. Jadi oh Pak Sunar ini turun saya nyangkut, wah saya tambah lagi biar average-nya turun, nanti kalau dia naik sedikit saya jual. Untung loh Pak Sunan. Iya kalau naik, karena pikiran kita itu cuan, profit maunya cuan gitu. Tapi kita itu nggak paham resikonya ya, gitu ya. Ya ini hanya bicara nggak panjang lebar ya. Karena seringkali orang itu nyangkut, nggak tahu mengenai trading di saham itu seperti apa, ya seperti itu ya. Maunya cuan profit, tapi nggak paham resikonya, nggak mau tanggung atau nggak mau menghadapi resiko. Kalau Anda nggak mau menghadapi resiko di saham,
pinginnya mindsetnya selalu cuan terus, ya nggak salah sih ya, nggak salah, memang benar. Nah, kalau nggak mau tanggung resikonya, ya suatu saat Anda akan terjebak ya seperti itu ya. Ya kalau naik terus, kalau turun, Anda nggak mau jual, malah di average down, makin marah ya. Gitu. Ada loh ya, saya sharing berdasarkan pengalaman saya dari 2013. Ada satu saham ya, dia itu BUMN, Big Caps, Blue Chip, kapitalisasinya nomor 9 terbesar ya di masa kejayaannya, sekitar 2015-an ya. Seperti itu. Nah setelah itu ganti presiden, sebelum ganti presiden pun sudah mulai turun ya. Ganti presiden malah anjlok banget ya seperti itu. Sampai sekarang pun harganya itu nggak bisa naik separuhnya, nggak bisa. Waktu masa kejayaannya itu sekitar 6 ribuan ya seperti itu. 5.600 sampai 6.000 ya. Dia sideways di sana. Itu big caps, blue chip, BUMN ya. Nomor 9 yang paling besar. Top banget, nggak ada yang bilang jelek saham itu. Nah, sekarang itu harganya naik ke atas 2.000 aja susah banget ya seperti itu. Susah banget naik ke atas 2.000 ya. Sudah berapa tahun itu ya. Big caps loh ya. Blue chip itu blue chip. Di zamannya dia blue chip. BUMN lagi. Ya seperti itu ya. Jadi mindset kita itu selalu waspada ya. Pahami resikonya. Habis seperti itu ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Pegas. Saya nggak sebutkan sama apa lah ya. Nggak usah ya. Jadi berikutnya untuk Pegas di sini. Kalau kita lihat ini masih cenderung sideways di bawah. Jadi di jalur downtrend-nya. Karena sebelumnya arahnya MA20-nya itu dari atas ke bawah. Ini masih cenderung sideways. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja. Memang yang terakhir saya ada buy Pegas ya. Ada naik sedikit ya. Saya belum jual, malah dia turun lagi. Saya masih tanggung loss-nya 4%-an ya. Tapi saya masih belum jual karena saya pasang stop loss-nya di area 1.500 ya. Berarti ya, agak jauh sedikit. Karena ini kalau kita lihat, ini kurang lebih area support resistennya itu 1.500 sampai dengan 1.650-an ya. Seperti itu. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar untuk Pegas? Boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kita belinya tunggu kalau dia sudah naik ke atasnya 1.640 ya. Ini area buy weakness yang saya gambarkan ya, yang di atasnya. Memang 1.545 ini ada area buy weakness juga ya garis-garisnya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya posisi sekarang. Kalau naik ke atas 1.600 tambah lagi, naik ke atas 1.650 tambah lagi average up ya. Target price dekatnya 1.700, 1.745 dan 1.800 ya seperti itu ya. Ini masih sideways, kesempatan buy karena ini dekat dengan supportnya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya seperti itu ya. Memang kalau kita lihat di sini, oh Pak Sunan, ini lumayan loh kalau dia selama bertahan di atas 1.545 bisa untung sampai banyak loh, bisa sampai 1.900 lebih gitu ya. Ya itu yang seperti saya bicarakan tadi ya. Kita jangan sampai di mindset kita itu maunya cuan tapi nggak paham risikonya. Ini kondisinya masih cenderung lesu di bawah ya. Kalau dibilang downtrend ya nggak juga, ini sideways ya. Jangka menengahnya dan pendeknya sideways. Tapi sidewaysnya ini di jalur downtrendnya. Jadi banyak bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Naik kita buy atau tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average down. Kalau habis seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk saham rokok gudang garam ya. Nanti saya bahas HMSP Sampurna. Jadi untuk gudang garam ini masih fluktuasi sideways di jalur uptrendnya. Area buy-nya sudah saya gambarkan di 24.000 ya. Jadi kalau turun banyak 24.000, rebound kita barusan buy. Nah sekarang dia lagi testing 25.750 area supportnya dan resistennya 24.50. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja. Kalau misalnya Anda nggak buru-buru, ya Anda tunggu aja lagi di 24.000. Nah, buy on weakness itu artinya kalau dia turun, ya seperti ini turunnya, jangan langsung buy. Kita tunggu besoknya, besok paginya, atau sorenya, kalau dia sudah berhasil ditutup di atasnya 24.000, kita barusan buy. Stop loss-nya pasang aja acuan swing low terdekatnya 23125 atau kalau kita lihat di sini di 23.000 ya. Jadi selama bertahan di atas 23.000 dia masih cukup menarik. Nah, kalau dia breakout ke atas 27450 yang mau tambah lagi average up silakan, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher ya silakan. Karena beli sekarang itu tanggung ya, dia masih testing supportnya 25750 ya. Kalian tunggu di 24.000, kalau dia turun rebound barusan kita buy. Nah, kalau dia turun banyak 24.000, jangan sekali-kali average down atau buy lagi. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, dia gagal turun lagi, dia turunnya bisa dalam ya. Ini cepat rebound ya. Kalau naik berarti boleh buyback ya. Tapi kalau turun, jangan lupa untuk jual. Karena kalau dia gagal, turunnya bisa dalam. Ya seperti itu ya. Memang kalau kita perhatikan sini, oh Pak Sunar, ini turun banyak 24.000 ya. Besoknya naik tuh. Nah ini turun banyak 24.000 ya. Besoknya naik tuh. Jadi kalau dia turun banyak 24.000, ya besoknya saya pasti borong atau penutupan hari itu juga saya borong bilang penutupannya. Karena sebelumnya 2 kali rebound, wah cuannya banyak.
Ya, kalau terjadi lagi ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Kita tinggal tunjuk aja. Oh ini loh Pak Sunar. Saya bayinya di sini. Ya kalau sudah naik. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku, jangan borong langsung banyak-banyaknya. Kita bertahap aja. Kalau naik lagi setiap kelipatan 100 rupiah atau 500 rupiah ya dalam hari ini ya. Kenapa 500? Karena dia eh, harganya di atas 10.000 ya. Jadi kita naik ke atas 500 kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Ini kalau mau buy weakness, kalau buy weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Ya kurang lebih seperti itu untuk garam. Industrinya masih lesu ya untuk rokok ini ya. Nah berikutnya tuh HMSP ini masih cenderung menarik. MA20-nya mengarah ke atas, kemudian harganya masih di atasnya MA20-nya. Nah kalau mau buy itu ada dua, buy high sell higher. Yang pertama ya, kita tunggu breakout naik ke atas 1195 kita buy. Target price dekatnya adalah 1320. Saat ini dia menguji resisten 1220 itu gambaran dari saya. 1220 diambil dari mana? Ini saya ambil dari mundur ke belakang 1120 kurang lebih sekitar area di sini ya. Uh, ini 1220 resistennya. Jadi kalau dia breakout, yang belum punya buy high sell higher silakan targetnya di 1330 ya. Kalau mau buy all weakness itu ada dua ya. Kita bisa pakai acuan MA20-nya di sini ya. 1125 kalau dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian rebound kita buy atau di area paling bawah buy all weakness di area sekitar 1035-an sampai 1050. Artinya kalau dia koreksi sampai ke sana, kita buy-nya kalau sudah berhasil naik ke atas 1065 atau ke atas 1085 ya, seperti itu ya. Jadi buy all weakness itu tidak sama dengan tangkap pisau jatuh, enggak beda ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound, mantul ya. Sorenya atau besok paginya, kalau dia masih bertahan di atasnya, kita beli buy. Jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kemudian hanya mengingatkan aja untuk event hari Kamis ini, jangan lupa sign up atau daftar ya. Ini ada dua, Anda bisa pilih kalau di Surabaya langsung ketemu dengan saya hari Kamis tanggal 16 Maret, atau pakai Zoom ya kalau misalnya Anda eh, nggak bisa datang karena lokasinya jauh ya. Kan nggak memungkinkan masa dari Jakarta atau luar pulau terus datang cuma ketemu Pak Sunar kan nggak mungkin juga ya seperti itu ya. Atau pakai Zoom ya seperti itu ya. Jangan lupa kurang lebih sih cukup ya sekian. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Jadi yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi biasanya saya doakan selalu semuanya selalu diberkati ya, sehat selalu, aman dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.